Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan kali ini. Saya yakin dan percaya dulu ketika bulan Ramadan yang lalu telah berakhir, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku kembali dengan Ramadan yang akan datang. Dan hari ini sebahagian dari kita telah Allah kabulkan doanya. Kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Maka sudah seharusnya lah kita bersyukur kepada Allah, karena banyak saudara-saudara kita yang berharap di tahun yang lalu agar bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Namun apalah daya, mereka terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saat ini kita telah berada di bulan Ramadan, kita kembali dipertemukan oleh Allah kepada bulan Ramadan, maka sudah seharusnya kita menjadi orang yang bersyukur, orang yang pandai bersyukur kepada Allah, akan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita, dan Allah akan meridhoi kita. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya karena kita telah bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini, ada 3 hal yang harus kita syukuri. Apa itu? Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memanjangkan usia kita, telah menyampaikan usia kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Karena Allah telah memanjangkan usia kita sehingga bertemu dengan Ramadan kali ini, maka manfaatkanlah usia kita yang telah dipanjangkan Allah sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan kali ini. Manfaatkan usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sia-siakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Jangan kita buang usia kita dengan menghabiskan waktu kita untuk menonton televisi. Jangan kita buang sisa usia kita dengan menghabiskan waktu di depan handphone. Mari kita manfaatkan usia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mumpung di bulan Ramadan, kita manfaatkan untuk beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita sadari berapa banyak saudara kita yang berharap untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, akan tetapi mereka tidak sampai di bulan Ramadan ini. Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, manfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Manfaatkan usia kita yang telah disampaikan Allah di bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani ibadah puasa ini dengan maksimal, karena belum tentu kita bisa bertemu lagi
dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu seperti yang digambarkan oleh surah Al-Asr ayat 1 hingga 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa kata Allah, demi waktu kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Siapa manusia yang dalam keadaan merugi? Itulah orang-orang yang dikasih Allah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya, dikasih Allah untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah, dikasih Allah kesempatan untuk beramal soleh, dikasih Allah kesempatan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, namun dia abaikan semua itu. Maka inilah orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Mumpung di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Ketahuilah, ibadah sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti ibadah wajib. Sedangkan ibadah wajib, maka pahalanya dilipat gandakan Allah 70 kali lipat. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Siapa orang-orang yang beruntung itu? Dialah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang meningkatkan amal ibadahnya, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang mau nasihat menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, jangan kita biarkan Ramadan ini berlalu begitu saja sebelum dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang Ramadan telah berlalu namun dosanya tidak juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya inilah orang-orang yang merugi. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal kedua yang perlu kita syukuri ialah mari kita bersyukur atas nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak orang yang telah berjumpa kembali dengan Ramadan, akan tetapi dia tidak bisa mengikuti aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dalam kondisi yang tidak sehat. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Allah berikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang mana nikmat itu menipu kita. Apa itu? Yaitu nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Kita sering lalai atas nikmat waktu yang telah diberikan oleh Allah. Kita sering lalai atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita abaikan itu, kita lalaikan itu. Seharusnya ketika nikmat waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita manfaatkan dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga ketika nikmat kesehatan itu datang, manfaatkan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun sayang, kita sering tertipu dengan dua nikmat ini, sehingga kita lalai. Ketika kita sakit, kita baru sadar bahwasanya mengapa dulu ketika sehat tidak mau beribadah kepada Allah. Ketika waktu itu telah berlalu,
kita baru menyesal mengapa dulu aku tidak beribadah kepada Allah Subhanahu. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kemudian nikmat ketiga yang perlu kita syukuri ialah nikmat. Ada orang yang diberikan Allah usianya sampai di bulan Ramadan, kemudian diberikan Allah juga kesehatan, namun sayang dia tidak mau menjalankan ibadah puasa. Mengapa demikian? Karena nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepadanya dia abaikan begitu saja. Andaikan iman yang ada di dalam dadanya dipeliharanya, maka yakinlah dia akan menyambut panggilan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan iman yang ada di dadanya ia pelihara dengan beribadah kepada Allah, dengan meningkatkan taatnya kepada Allah, dengan sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakinlah dia akan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah puasa. Kepada siapa saja yang sudah mukallaf namun dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka sesungguhnya iman di dalam dadanya sedang tidak beres. Berhati-hatilah, mumpung Allah masih beri kesempatan. Mari perbaiki iman kita, mari kita tata iman kita, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbahagilah iman kita dengan sering-sering berzikir la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga hal yang perlu kita syukuri. Yang pertama, mari kita bersyukur atas usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, mari kita bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Kemudian nikmat yang ketiga yang perlu kita syukuri ialah nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa bahwa kitalah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi siapa saja yang menyaksikan video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal